Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Ya, biasanya juga kami selalu menyapa ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Begitu juga dengan keadaan kami di sini yang selalu tetap menjaga kesehatan kami, teman-teman ya. Oke teman-teman, pada episode yang sebelumnya kita sudah menayangkan ya tahapan-tahapan pembuatan replika eh, lebah lebah jenis trigona. Bisa kita lihat ini ya teman-teman ya, kemarin di bagian atau di tahap kedua ya kita sudah menyelesaikan, atau mungkin sampai tahap ketiga, ini mungkin tahap keempatnya teman ya. Nah, ini kita sudah waktu itu sudah menyiapkan rangka ini dan membentuk eh, pembesian ya, pengelasan bagian-bagian rangka bagian dalamnya. Lantas kita juga menggunakan paralon ini untuk membentuk eh, bagian belakang agar nanti bisa melingkar dengan sempurna ya teman-teman. Ini paralon ini kita gunakan hanya sebagai untuk membuat lingkaran itu lebih sempurna teman-teman, juga karena ini juga keras dan juga bisa disekrup ya teman-teman ya, sehingga ban nanti akan membentuk lingkaran dengan sempurna untuk bagian belakang ini. Nanti kita bisa lihat bagaimana uh, teknis pemasangannya atau bentuknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pekerjaan pengelasan sudah selesai. Untuk hari ini kita pekerjaan pemasangan ban ya teman-teman, baik itu ban untuk bagian luar, juga ban untuk kemungkinan masih untuk bagian dalam ya teman-teman ya. Nah, karena nanti walaupun kita sudah menggunakan ban, kemungkinan di luarnya juga kita akan menggunakan lapisan kedua atau lapisan ketiga teman-teman ya. Bisa kita lihat di tayangan ini bagaimana kita memulai untuk pemasangan ban. Untuk pekerjaan pengelasan masih ada, cuman nanti pada saat pemasangan sayap ya teman-teman ya. Pada saat pemasangan sayap, nah nanti kita akan mengadakan pekerjaan pengelasan lagi. Nah, terus sementara ini pekerjaan kita hanya untuk pemasangan ban ya teman ya, kelanjutan dari uh, pembuatan replika ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan memasang ban di bagian belakang sini teman-teman ya, yang kegunaannya nanti juga untuk membuat lingkaran ini bisa lebih sempurna pada saat nanti kita lapis dengan lapisan ban juga, tapi dari bahan yang lebih halus ya teman-teman ya. Kita coba ya teman-teman ya, kita praktekkan bagaimana cara untuk membuat bagian belakang ini yang sebelumnya kita lapisi ban ya teman-teman. Kita masih menggunakan ban sepeda motor ini teman-teman ya. Ban sepeda motor ini akan kita potong, kemudian kita ukur dulu sebelum kita potong, karena nanti ini kita akan melapisi bagian ini teman-teman ya. Jadi kita untuk mengukurnya kita pakai ini aja teman-teman ya, pakai paralon yang ada ini. Kita kira-kira aja ukurannya ya, agar kita lebih mudah membatasi ya, membuat batas ya teman-teman ya. Nah begini temannya, setelah sudah melingkar ini kita garis dengan kapur ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ya teman-teman ya, bisa lihat dari dekat. Setelah kita lingkarin seperti ini, kita garis dengan kapur ya, batasannya seperti ini teman-teman ya. Kita lapisi dengan kapur. Ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk membuat potongan ini, agar kita tidak repot pada saat memotong di dalamnya teman-teman. Jadi kita sudah batasi tadi dengan kapur seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita potong menggunakan cutter ya teman-teman ya. Kita coba teman-teman ya, kita potong sebisa mungkin dia lurus ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita sudah dapat potongan ini yang kita nanti akan lingkari di sini dan akan kita ikat dengan sekrup ya teman-teman ya. Nah, begini teman-teman ya. Nah, kita coba balik dulu. Memang ini harus di posisi tengah ya teman-teman ya, benar-benar harus seimbang. Di tengahnya di bagian mana? Oke, ini teman-teman ya. Nah, kita lihat ini nanti akan saling menarik. Nanti dia akan mengikat dengan kuat di lingkaran ini teman-teman. Ini kita coba di sini dulu. Coba kita majukan dikit teman-teman. Kita majukan dikit biar dia bisa benar-benar seimbang. Ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sudah mengikat kuat ya. Nah, kita harus mengira-ngira agar dia lengket dan tidak berlebihan pada waktu memutar skrupnya teman-teman. Oke teman-teman, sudah mengikat kuat di sebelah sininya. Kita masih menggunakan sekrup ukuran 1 dim ini ya teman-teman ya, atau 1 inci ini teman-teman ya. Untuk mengikat, kita upayakan dulu ini kuat ya teman ya. Kita upayakan lingkaran ini benar-benar kuat ya, melingkari ini ya. Dan sekrup lagi di sebelah sininya. Oke teman-teman ya. Nah, ini sudah mengikat kuat ya teman-teman. Bisa kita lihat ini sudah mengikat sangat kuat. Nah, begini teman-teman ya. Ini adalah lapisan pertama teman-teman. Nah, dimana nanti setelah ini kita akan mengadakan lapisan kedua dengan motif atau dengan ban yang lebih mulus teman-teman. Yang akan kita gunakan nanti adalah ban juga dari kupasan kulit ban trek ya teman-teman, yang biasa kita pakai untuk membuat replika sapi atau kambing ya teman-teman. Jadi dia tidak ada tekstur seperti ini, dia akan tekstur mulus yang akan kita tutup nanti, sehingga bagian belakang bokong ini kelihatan rapi teman-teman. Kemudian kita masih melakukan sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi kita melakukan pelapisan ini. Kita melakukan pelapisan ini sekali lagi, jadi kita potong lagi untuk menambah di sebelah sini teman-teman ya. Menambah di sebelah sini, kita ukur lagi seperti tadi. Ukur lagi seperti tadi. Kita upayakan dia ini ya. Oke, kita garis lagi di sini aja teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita potong. Lagi. Ini batas kapurnya teman-teman ya. Ada batasnya, kita potong lagi. Oke teman-teman, kita lakukan lagi pemotongan yang kedua untuk menyambung dari rencana rangka belakang ini teman-teman. Kita
Oke teman-teman, ini sedikit ada apa, ada memang yang di sini ada agak mengganjal ya teman-teman ya, di depan sini, karena memang rangka bagian atas ini memang dia sedikit agak menonjol teman-teman ya, makanya kita kasih tulang besi, dia agak menonjol. Namun bisa kita langsung tandai aja teman-teman untuk mencari posisi tengahnya teman-teman ya, agar kita bisa melakukan langsung dari atas saja. Kita lakukan pengukuran ini dengan panjang kurang lebih 38,5 berarti kita ngambil diameternya 19 lebih sedikit ya teman-teman ya, 19 lebih sedikit. Nah di sini teman-teman 19 lebih sedikit, coba kita ukur ini ya, 19 lebih sedikit. Jadi kita sudah mendapatkan tengahnya temannya. Ini untuk sekedar tanda teman-teman, agar kita mudah untuk menempatkan ini di bagian tengah teman-teman, bagian tengah. Kita posisikan dulu besinya ini di bagian tengah ya. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung ke bagian tengah sini, kemudian kita lakukan penyekrupan teman-teman, penyekrupan di bagian tengah ini. Kita ganjel dulu di bagian bawahnya biar dia tidak tertekan ya. Kita pakaian ganjil sini teman-teman ya, agar dia tidak tertekan. Oke teman-teman ya, dia sudah mengalir ke dalam. Sebelahnya lagi sini kita lakukan penyekrupan. Oke teman-teman ya, kita tidak perlu terlalu menekan sampai ke bawah ya, yang penting dia sudah lengket ya teman-teman ya. Kita balik lagi, baru kita menyekrup yang sebagian sini teman-teman ya, yang bagian bawahnya. Oke teman, sini sebenarnya dia posisinya sudah tengah teman, karena di sini perlu pembengkokan sedikit ya. Nah, ya teman-teman ya, kita cukup lagi sekali di bagian sini. Nah itu salah satu kegunaan dari paralon ini teman-teman ya. Ini adalah kegunaannya di samping untuk membentuk lingkaran yang lebih sempurna, juga kita bisa langsung mengikat skrup-skrup ini agar lebih kuat. Kita bisa langsung mengikatnya di paralon ini teman-teman ya. Itulah kegunaannya dari paralon ini. Kita dapat bentuk yang bulat, lingkaran yang sempurna, kemudian dia juga berfungsi untuk mengikat teman-teman ya. Oke teman-teman, nah seperti ini kita nggak usah khawatir, karena ini merupakan lapisan dalam aja teman-teman. Nanti kita akan melapis ini lagi dengan kulit ya teman-teman, kulit yang mulus itu dari kupasan ban truk teman-teman.
Nah, ini kita sudah membentuk bokong belakang teman ya. Ini juga masih merupakan rangka ya teman ya. Dari ban ini masih merupakan rangka juga yang nanti akan kita lapisi agar dia berbentuk mulus dengan karet yang lebih halus teman-teman ya. Namun kita harus menyempurnakan dulu sambungan ini agar benar-benar rata ya teman, agar benar-benar rata, agar bisa ketemu antara sudut-sudut ini teman. Oke teman-teman, agar dia sedikit ada rapat ya. Nah, kemudian kita lakukan penyekrupan juga di sini teman-teman ya, agar dia posisinya permanen gitu teman-teman. Posisinya permanen, tidak bergerak lagi. Lagi di sebelah sini agar dia posisinya permanen teman, tidak bergerak lagi. Oke, kita harus hati-hati juga temannya, karena jangan terlalu nyekrupnya, jangan terlalu lama, jangan terlalu dalam juga, karena kemungkinan sekrup ini bisa tembus sampai ke dalam dan akhirnya dia jebol teman-teman. Jadi kita benar-benar harus ya benar-benar fokus agar teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah cukup terikat kuat ya teman-teman ya. Cukup terikat kuat karena kita mengikat sekrup ini juga di paralon, di dalam juga paralon yang cukup tebal teman-teman. Jadi untuk rangka belakang ini kita lengkapi lagi dengan lipatan ban ini, gulungan ban ini. Nah, nanti baru kemudian kita lapis lagi dengan karet yang halus ya teman-teman. Kita membuat sap-sap sehingga menutup sampai ke belakang sini. Karena di bagian sebelah sini kita tidak perlu menggunakan ban lagi teman-teman. Kita sudah cukup sampai di sini. Nanti di sini akan membentuk dari lingkaran tutup terakhir teman-teman. Kemudian kita coba membuat lagi untuk bagian kepala teman-teman ya. Kita membuat kepala juga untuk hanya sebatas awal dari tempat atau rangka untuk menempatkan bagian dari kepala ya teman-teman ya, seperti mata, antenanya juga di bagian kepala. Nah, yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita menyusun ban ini untuk penempatan, untuk membentuk dan penempatan bagian kepala tadi teman-teman, seperti mata, bagian mulut, bagian apa. Nah, kita membuat rangka dasarnya teman-teman ya. Sebelumnya kita potong dulu bagian yang kita harapkan panjang atau bentuk yang kita butuhkan untuk pembuatan rangka dasar ini teman-teman. Kita masukkan dulu ini teman-teman ya ke sini. Kemudian kita masukkan lagi ke bagian sini teman-teman ya. Kita masukkan sini. Pelan-pelan kita keluarkan dari sini. Pelan-pelan kita keluarkan. Ya. Ya, tarik. Oke, kita lihat apakah dia sudah melipat ke depan. Belum. Kita ulur lagi. Coba kita lipat ke depan. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan ya teman-teman ya, lipatan seperti ini. Nah, kemungkinan kita masih harus mengulur sedikit aja teman-teman ya, agar ada kelebihan sedikit, agar dia bisa menggembung ya, jadi tidak ngepres ya. Cukup teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, kita bisa lihat posisinya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah,
Kemudian kita sekrup ya teman-teman ya, kita sekrup, kita ikat sebelum kita potong yang ininya teman. Kita sekrup dulu bagian sudut ini. Kita harus pastikan juga dia benar-benar di tengah-tengah. Kita sekrup di bagian ini teman-teman ya, untuk menguncinya. Ya, sebelah sini juga kita sekrup teman-teman ya. Karena kita memang belum bisa memotong, karena kita belum bisa memastikan berapa panjangnya yang harus kita potong, makanya kita lebih baik kita lakukan seperti ini saja agar kita tidak terlalu tidak salah memotongnya teman-teman ya. Nah, setelah ini kemudian kita potong kelebihannya tadi teman-teman ya. Kelebihan ini kita potong. Nah, kita potong pelan-pelan. Nah, oke teman-teman. Nah, terus di sini ada kelebihan sekrup ya teman ya, kelebihan panjang sekrup ini yang harus kita lakukan pemotongan juga agar dia tidak membahayakan kita ya teman ya. Kita lakukan juga pemotongan sekrup, kelebihan sekrup di sini. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemotongan kelebihan sekrup tadi di sini agar tidak melukai kita. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk tampilan pertama ya teman-teman ya, dimana rangka kepala ini udah mulai kita bentuk. Untuk tahapan pemasangan bagian kepala, mulai mata, antenanya juga nanti mulai bagaimana kita membentuk mulut, semuanya akan tercover di rangka dasar ini teman-teman. Ini masih belum selesai untuk pembuatan rangka dasar. Kita buat lagi satu tambahan ya teman ya, untuk memperkuat posisi nanti pada saat kita memasang bola mata teman-teman ya. Kita menggunakan karet ini teman-teman. Kita ngambil bagian sisinya sini yang agak tebal ya teman-teman ya. Kita potong dulu bagian sisi ini. Nah, kurang lebih ketebalannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ketebalan seperti ini. Ya kalau kita ukur kurang lebih ya 6 cm ya teman-teman ya. 6 cm kita potong. Kita lakukan pemotongan 6 cm ini. Potong. Ya, kita fokus agar potongan ini tidak melenceng teman-teman ya. Hati juga pada saat memotongnya teman-teman ya, karena cutter ini cukup tajam. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan potongan ini. Bagaimana kita menempatkan potongan ini? Nah, sebenarnya potongan ini juga masih untuk bagian kepala dan terutama untuk nanti untuk menguatkan bagian mata ya teman-teman, dengan cara kita tempatkan di posisi seperti ini teman-teman. Kita coba ukur dulu, kurang lebih segini kita masukkan dulu sini. Kemudian kita putar ke sini teman-teman ya. Kita putar ke sini. Nah, nanti kita akan masukkan lagi ke sisi sebelah sananya, tapi kita coba kita potong dulu sisi yang akan kita potong nanti sepanjang ini teman-teman ya. Ya, kita coba ukur, kita potong dulu teman-teman ya. Kita potong dulu. Ya, dengan cara tadi kita sudah dapat ukuran ya teman, kita potong dan kemudian kita kembali kita masukkan ke dalam teman-teman seperti tadi.
Jangan terlalu pendek juga, jangan terlalu panjang teman-teman. Kalau terlalu pendek dia tidak ada kekuatannya, kurang teman-teman. Kalau terlalu panjang juga dia tidak mendapatkan tidak masuk, bisa tidak masuk full teman-teman kalau terlalu panjang. Nah, kita tadi sudah melakukan potongan, sudah sepertinya sudah pas ya teman-teman ya. Nah, ini sudah bentuk seperti ini, kita sekrup ya teman-teman. Kita lakukan penyekrupan agar dia benar-benar terikat di bagian rangka awal ini teman-teman. Kita lakukan penyekrupan di bagian belakang sini dulu agar dia mendapatkan posisi yang stabil teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan posisi seperti ini. Nah, tinggal kita lakukan penguatan ya teman-teman. Lakukan penguatan itu dengan cara kita menyekrupnya ini ya teman-teman ya, untuk posisi ini agar dia benar-benar terikat di bagian ini dan menjadi posisi yang kuat. Kita sekrup lagi di sini ya teman-teman ya, dan harus tembus ke bagian dalam. Nah itu teman-teman ya, dengan demikian ini sudah sangat kuat teman ya, sudah sangat kuat dia terkunci atau melekat ya dengan bantuan sekrup ini teman-teman ya. Ini juga sangat kuat posisi ini untuk kita lekatkan ke sini. Nah, kemudian kita sekrup, dia sudah sangat kuat, dan kita perlu tambahkan lagi teman-teman ya untuk di sebelah sini teman-teman, untuk di sudut ini agar benar-benar dia kuat teman-teman, posisinya kuat. Kita sekrup lagi di sini teman-teman. Oke, sebelah sini kita ambil satu lagi. Teman-teman, nah begini tampakan rangka kepala ya teman ya. Pembentukan awal kepala ini, karet yang kita pasang sedemikian rupa sehingga nanti untuk peletakan mata itu di sebelah kiri dan kanan teman ya. Nah, ini adalah nanti untuk meletakkan mangkok atau mata ya teman ya. Mata sebelah sini. Nah, di sini nanti kita rekatkan mata itu di sebelah sini. Nah, ini kegunaan dari ban dan posisi ban ini teman-teman. Nah, kemudian nanti kita ada langkah-langkah berikutnya untuk melanjutkan bagaimana pemasangan mata, pemasangan antena, dan juga pembuatan bagian mulutnya teman-teman ya. Untuk tahap berikutnya kita selesaikan sampai di sini, kemudian kita coba untuk memasang bagian badan ya teman-teman ya. Memasang bagian badan ini kita awali dengan pemasangan bagian bawah teman-teman. Bagian bawah ya, bawah ini kita awali dengan pemasangan dasar dari ban ini ya teman-teman ya. Kita masih menggunakan ban ini ya. Nah, nanti kita akan lapiskan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan lapis seperti ini untuk bagian bawahnya ini, dan sampai terus akan ke belakang. Nah, untuk itu kita coba membuat pemasangan dulu di bagian sini teman-teman, bagian paling depan sini. Ini bisa kita lihat teman-temannya, posisinya di depan ini. Kita lakukan pelipatan di sini ya teman-temannya. Kita lakukan lipatan di sini bagian leher, kemudian kita sekrup dulu. Kita sekrup di sini, dan juga lipatan ini harus seimbang ya teman-teman, jangan asal lipat. Jadi kita harus bisa melihat ya benar-benar posisi di tengah. Oke teman-teman ya.
Yang bagian ini sudah terikat ya teman-teman, kita bisa lihat ini terkunci ya. Ini ada bagian yang keluar, nanti kita gunakan gerinda untuk memotongnya, atau kita potong aja dulu sebelum kita nanti lupa ya teman-teman ya. Sebelum kita lupa, kemudian kita lakukan terus sampai ke belakang ya teman-teman ya, sampai ke belakang. Untuk yang ini kita menggunakan klem lagi ya teman-teman. Klem seperti memang bagi yang sudah pernah melihat bagaimana kegunaan klem ini untuk mengikat ban ini, mengikat ke rangka teman-teman. Ini posisinya kita taruh di bawah besi ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, terus bagian ini kita akan sekrup sehingga melekat dan akan menyatu di rangka dalam ini teman-teman. Kita coba perhatikan, kita tempatkan di sini. Kemudian kita lakukan sekrup di bagian tengah, yang tentunya kita butuhkan posisi-posisi yang benar-benar di tengah teman-teman. Ya, sudah mengenai klem di bawahnya ya teman-teman ya. Satu lagi kita sekrup. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan pemasangan yang kuat ban ini. Nah, ini kita terus klem ya teman-teman ya. Posisi ini mungkin agak mengganjal yang untuk di sini teman-teman ya. Nah, ini agak mengganjal, kita tandai dulu dengan kapur ya teman-teman ya. Posisi ini kita tandai kapur. Nah, kemudian kita membuat perekahan ya teman ya. Perekahan ini karena biar dia tetap bisa melebar, tidak terjepit oleh kedua rangka kaki itu teman-teman ya. Pelan-pelan kita memotongnya teman-teman, hati-hati karena ini bisa sangat tajam ya. Oke teman-teman, nah, bisa kita lihat bagaimana nanti posisinya ini. Ya teman-teman ya, bisa lihat aja, jadi dia bisa masuk dengan kondisi tidak terjepit ya, justru malah mengikat teman-teman ya. Justru kita bisa lihat dia malah mengikat di antara besi ini, jadi dia akan terjepit dan membuat posisi ini dia lebih kuat teman-teman. Namun kita di sini kita tambahkan klem satu lagi ya teman-teman ya. Tambahkan klem satu lagi. Oke, agar bagian bawah ini benar-benar melekat ya teman-teman. Kita usahakan di bagian tengah, agar besi itu tidak sekrup itu tidak terkena besi ya teman. Dan ini kita posisikan di tengah, di bagian bawah setelah besi ya, kita usahakan setelah besi. Oke teman-teman, sudah melekat dan sudah menjadi satu bagian dengan besi ya teman. Nah, kemudian untuk yang ini kita teruskan ke belakang ya teman-teman ya. Kita teruskan ke belakang. Nah, kita menyatukan ini dengan bagian ban tadi. Kita lakukan penyekrupan agar dia benar menyatu ya teman-teman ya. Ya, menyatu. Kita usahakan benar-benar di tengah ya teman-teman ya, benar-benar posisinya di tengah.
Jadi nanti bentuknya benar-benar simetris ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya teman-teman lihat ya, untuk bagian bawah ini mulai kita pasang ban dari leher belakang kepala ini sampai ke belakang sampai segini, namun tidak sampai di sini teman-teman ya. Kita masih lakukan penyambungan ini sampai ke belakang teman-teman. Nah, teman-teman lihat, ini masih kita sambung sampai ke sini teman-teman. Masih kita sambung sampai ke sini, namun kita tidak melebar sampai ke atas, kita batasi pemasangan ini sampai di sini teman-teman, sampai di sini, sampai di ujung sini, kita potong di sini teman-teman ya. Oke, kita potong dulu teman-teman. Potong tadi batasnya, ini kapur ya teman-teman ya. Kapur ini sampai kapur yang sini, sebelah sini teman-teman. Oke, kita bisa lihat, kita potong dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini kemudian kita pasang di sini teman-teman. Kita pasang di ini, kita ganjel dulu biar dia tidak tertekuk ke bawah. Nah, ini kita pasang di sini teman-teman, pasang di sini, tapi kita upayakan yang sudut ini ya teman-teman, karena masih ada ketebalan, agar dia tidak menjadi pengganjal pada saat kita pasang di sini teman, agar dia tidak jadi pengganjal pada saat kita masang kulit luar. Sebaiknya ini kita tipiskan ya teman-teman ya, di ujung ini kita tipiskan dulu, terutama bagian ini teman-teman ya. Kita lakukan penipisan di sini, cukup segitu aja. Di sini juga kita lakukan penipisan di bagian sudut ini. Oke teman-teman ya, nah kita sudah melakukan ini, sehingga pada saat kita masang di sini, dia sudah mengurangi seperti benjolan di sini teman-teman ya. Kemudian kita lakukan penyekrupan ya teman-teman ya. Penyekrupan, kita ambil posisi dari agak di bawah sini ya teman-teman. Nah, karena kita memang ingin sambungan itu rata ya teman, karena pada saat kita nanti menyambung kulitnya, tidak terjadi benjolan teman-teman, tidak terjadi benjolan. Mungkin ini terlalu minggir, kita belum mendapatkan posisi yang tengah. Oke, sebelah sini juga teman-teman ya, kita ngambil dari posisi agak bawah, kemudian kita scrub tembus ke bagian ya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi untuk rangka itu ya teman-teman ya, sudah kita bentuk sedemikian rupa untuk penyusunan karet kelanjutan dari rangka besi ini teman-teman ya. Jadi kita sudah mendapat rangka yang sudah sebagian terbalut dengan ban ya teman-teman. Untuk tahapan pekerjaan ini masih ada beberapa tahapan lagi, untuk bagaimana kita memasang bagian badan, termasuk ban untuk kaki. Kemudian kita melapisi lagi bagian belakang ini dengan karet yang lebih halus, sampai pemasangan sayap dan finishing. Nanti tahapannya masih banyak ya teman-teman ya. Memang karya ini memerlukan kesabaran, ketekunan ya teman-teman ya, karena termasuk suatu karya yang boleh dikatakan tingkat kesulitannya agak lumayan ya teman-teman ya.
dibilang berat ya tidak, cuman karena perlu kesabaran ya teman-teman ya. Untuk berikutnya teman-teman, kita akan coba memasang rangka ya, masih bentuk rangka dari ban untuk bagian ini teman-teman ya, untuk menyambung ini, dan juga untuk bagian dari punggung dari badan ini teman-teman ya. Ada baiknya kita pasang dulu untuk punggung, karet untuk punggung dari lebah ini. Kita masih juga menggunakan karet ban ya teman-teman, yang karet ban sepeda motor. Kita cari dulu yang kira-kira bisa kita gunakan. Nah ini teman-teman ya, karet ban ini bisa kita gunakan. Nah ini karet ban ini bisa kita gunakan teman-teman ya. Ini sepertinya cocok ya, kita untuk nanti rencana kita akan pasangkan di sini untuk menutup bagian atas. Namun kita ukur dulu berapa lengkungan yang harus kita potong nanti agar dia tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Nah, kita coba itu ini, kita coba usahakan potong agak lebih ya teman-teman ya. Nah, kita usahakan potong agak lebih saja agar nanti apabila ada kekurangan, kita ada kelebihan bisa kita potong. Namun kalau kependekan, bila kependekan kita harus ganti. Kita coba dari ukuran segini teman-teman ya, perkiraan kita dia lebih panjang dari yang itu. Kita coba lagi masangkan ini. Nah, ini teman-teman ya, memang lebih panjang, namun ini tidak bermasalah teman-teman. Kita bisa menguranginya dengan cara memang kita harus membuat belahan di bagian depan ya teman-teman ya. Bagian depan ini kita membuat belahan. Di samping kita bisa mengepaskan panjangnya, kita juga bisa untuk mengikat ban untuk badan ini ke rangka lehernya teman-teman. Adalah kita dengan memotong ini teman ya, membelah ini bagian dua sama rata ya. Kita usahakan benar-benar di tengah ini teman-teman ya. Ya, di tengah ini teman ya. Kemudian kita paskan di sini, dan ini kita masukkan di sela-sela leher ya teman-teman ya. Nah, sela-sela leher ini untuk mendapatkan bentuk. Ini kita usahakan dulu ini pas ya teman-teman ya. Kita usahakan dulu pas, dan ini bisa lebih kita tarik. Agar lebih baiknya teman-temannya, kita kapuri dulu atau kita kunci dulu di sini teman-teman ya. Kita berikan klem dulu untuk yang bagian ini ya. Yang bagian ini kita lakukan klem agar dia terikat dulu aja lebih baik, teman-teman ya. Kita lakukan pemasangan klem di sini. Pemasangan klem. Sini teman-teman ya. Ya, klem satu sudah terikat teman-teman ya. Klem satunya lagi kita ikat teman-teman. Oke teman-teman ya, klem ini sudah terikat sehingga ban ini sudah menyatu di rangka dalamnya teman-teman. Nah, dengan dia telah menyatu, kita bisa melakukan penarikan ini teman ya, pengepasan ini atau pembentukan ini depan. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah pas teman-teman, sudah masuk pas seperti ini. Coba kita balik teman-teman ya, agar kita memudahkan. Nah, begini teman-teman ya.
Nah gini, saya upayakan ini memang benar-benar dia masuk dengan sempurna, nah ini bisa lihat teman-teman ya, posisi seperti ini. Kita upayakan dia masuk dengan sempurna. Ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini dia masuk dengan sempurna. Dengan tadi kita melakukan pembelahan di tengah ini, dia masuk di sela-sela leher ini. Kemudian kita lakukan penyekrupan ya teman-teman ya. Kita lakukan penyekrupan di sini. Lakukan penyekrupan di sini. Ya. Jika perlu 2 ya teman-teman ya. Satu lagi di sini agar dia benar-benar menjadi pegangan yang kuat. Ya. Demikian juga sebelahnya ini teman-teman ya. Sebelah sini kita lakukan lagi penyekrupan. Oke teman-teman, ini kita sekrup lagi ya, tambah lagi 1 di sini ya. Nah, untuk berikutnya kita lakukan pemotongan teman-teman. Ini ada kelebihan ya, ada kelebihan dari panjang tadi, karena setelah kita belah bagian tengah tadi kita lakukan penyesuaian, nah, ternyata ada lebih panjang ya, kita perlu potong ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya sudah termasuk berhasil kita untuk pemasangan ini, karena kita tidak terlalu pendek memotongnya teman-teman. Kalau terlalu panjang bisa kita potong, kalau terlalu pendek kita harus ngulang lagi teman-teman ya, kita harus motong ulang baru. Kalau terlalu pendek itu agak mengulur waktu kita temannya, dan kita akan kerugian waktu dan tenaga juga. Ini seperti juga sebelah sini kita potong lagi teman-teman ya. Ini kepanjangan. Nah, posisi potong kita rubah teman, karena untuk posisi potong itu enggak harus posisi seperti itu, kita harus dapat kemudahan juga untuk memotong, dan posisi motong itu harus benar-benar bisa memudahkan kita untuk memotong teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah melakukan pemasangan tutup punggung ya teman-teman ya, tutup dari punggung lebah ini. Kita bisa melihat sudah hampir bisa membaca kita ya teman-teman ya, sudah bisa terbaca bahwa ini adalah sosok dari lebah yang masih dalam bentuk rangka, namun sudah sebagian kita pasang dengan ban teman-teman, dan masih ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Sebelum nanti kita lanjutkan, kita juga pasang yang ini teman-teman ya, biar bentuk rangka dengan ban ini benar-benar sudah kita pasang, kita lakukan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa potong sesuai dengan kita sedikit lebihkan teman-teman ya, sedikit kita lebihkan aja di sini, kita garis untuk pemotongannya ya. Kemudian kita lakukan pemotongan. Lakukan pemotongan teman-teman. Nah, abang ini mau ikut kerja tak bang? Bantu papa kerja? Sebentar, bentar bang ya. Ya bentar papa pasang dulu ya. Oke teman-teman ya, kita sudah memotong ini. Tadi kita sudah perkirakan jaraknya gini, namun di sini memang kita harus harus memotong bentuk cekungan ya teman-teman, agar dia bisa benar-benar masuk dan mengisi tempat ini teman-teman ya. Coba kita lihat, kita potong mencekung teman-teman,
mencekung seperti ini, mencekung seperti ini teman-teman, agar dia bisa benar-benar masuk pas gitu teman-teman. Ini teman-teman ya, kita lakukan sedikit agak mencekung seperti ini, agar kita waktu masukin di sini dia sedikit sudah menutupi ya teman-teman ya. Jadi jarak sininya sudah sedikit dia menyesuaikan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kunci lagi teman-teman. Untuk yang ini kita kunci lagi untuk bagian tengah ini atau penyambung ini ke belakang. Sekali lagi kita masih melihat di sini ada ketebalan ya teman-teman. Di setiap sudut ini kita lihat lagi ada ketebalan. Kita coba ngurangi ya teman ya, ketebalan ini ya teman-teman ya, agar dia tidak terjadi benjolan pada saat penyambungan. Sedikit aja cukup teman-teman, agar dia tidak menonjol ya teman ya teman-teman. Kita hanya perlu motong bagian sedikit aja dari ujung itu untuk mengurangi benjolan ya teman-teman ya. Sekali lagi kita menggunakan kalau yang tadi ya teman, untuk mengganjal teman-teman ya, mengganjal agar pada saat kita lakukan ya teman ya, kita lakukan penyakrupan di sudut sini sedikit agak menyerong gini teman-teman ya, agak menyerong. Oke teman-teman, sudah mengunci dengan posisi agak menyerong, jadi tidak tegak lurus, dengan posisi agak menyerong gitu teman-teman ya, tidak tegak lurus. Kita ambil ke samping teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah rangka dasar, rangka awal bagaimana nanti kelanjutannya akan kita pasang dengan lapisan berikutnya. Terus ini sebelum itu kita coba mengikat ini ya teman-teman ya, mengikat ini ke karet yang ini teman-teman, mengikat ini ke karet yang ini dengan cara kita potong dulu sini teman ya, kita tiruskan sedikit yang ini ya, kita potongkan, tiruskan tadi yang ini, kita tiruskan dikit aja teman-teman ya, ini teman-teman ya, sehingga nanti kita waktu nyekrup ke sini bisa langsung tembus ke sini teman-teman. Demikian juga yang sebelah sini kita lakukan penirusan. Itu teman-teman ya, bisa kita lihat tirusan. Nah, nanti kita kunci ya teman-teman, dari bawah kita balik dulu, posisinya kita balik seperti ini, tidak ada apa-apa, untuk kita melakukan penguncian ya teman-teman ya. Kita gabungkan dari sini ya teman-teman ya. Teman-teman ya, jadi dia benar-benar rapat dan terkunci sehingga kuat posisinya teman-teman ya. Nah, sebelah ini sudah kita sekrup dengan kuat dan sangat kuat dia. Nah, sebelah sini lagi teman-teman ya. Nah, ini kita lakukan lagi penguncian atau penyekrupan. Nah, sini teman-teman, penyekrupan di sini. Ya oke teman-teman, nah, kita sudah mendapatkan melengketkan ini ya, antara ban ini dengan ini memang saling menyatu ya teman, agar kita juga mendapatkan konstruksi yang benar-benar kuat dalam hal penyambungan rangka ban-ban ini teman. Ban-ban ini yang mengikat ke bagian dari repetnya ini benar-benar
saling menguatkan dan saling mengikat teman-teman. Yang di bagian ini juga, untuk bagian ini teman-teman ya, nah, ini juga kita perlu ikat ya teman-teman, agar bagian ini nih juga menyatu di karet yang bagian bawah. Kita lakukan penyekrupan ya teman-teman ya, agar keterkaitan sambungan atau bagian dari karet ini benar-benar dia kuat teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah itu dia sudah kuat ya, sudah terkunci dengan kuat ya teman-teman, sangat kuat teman ini, karena juga punya ketebalan yang cukup untuk menyambung ya, untuk saling mengaitkan skrup dengan ban ya teman ya. Lagi ini bagian ini yang perlu kita ikat agar rangkaian dari ban ini benar-benar kokoh ya teman-teman, kuat ya, kuat sekali. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya, ban ini saling mengikat kuat, walaupun dia tingkatnya masih terlalu tipis. Kita ulang lagi sampai dia menemukan bagian. Oke teman-teman ya, ini sudah menemukan bagian yang benar-benar kuat. Jadi ini semua terangkai ya, terangkai dan sangat kuat teman ya. Jadi hubungan ban ini dengan rangka, dengan antar ban juga kita sangat kuat ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sementara rangka yang sudah kita bentuk sebelum langkah-langkah berikutnya, karena ini membutuhkan tahap-tahapan yang cukup banyak ya teman-teman ya. Belum lagi untuk kaki, bagian badan, kepala, belum lagi untuk sayap dan pengecatan ya terakhirnya itu. Jadi kita masih menunggu beberapa tahap lagi bagaimana nanti kelanjutan dari replika ini. Oke, untuk kesempatan ini mungkin hanya sampai ini yang bisa kami tayangkan ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di bagian atau episode yang akan datang, bagaimana hasil akhir dari karya replika lebah ini ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share agar karya ini akan menjadi inspirasi dan channel ini akan menjadi edukatif untuk kalian semua atau para permisa yang ingin belajar. Sampai ketemu lagi teman-teman di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas.